yang menentukan sikap kebajikan, bukan kebaikan ya, kebajikan. Kalau kebaikan ada baik pasti ada buruk. Setiap manusia, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya, seburuk-buruk manusia itu ada baiknya. Lah ini baik dan buruk sesungguhnya hanya kadang-kadang. Lah ketika benar dan salah juga hanya kadang-kadang. Lah sekarang alangkah konyolnya manusia hanya berbicara sebatas benar dan salah, surga dan neraka, lalu kaya dan miskin. Nah ini yang tidak akan berhenti-berhenti manakala tidak tahu becik sejatinya becik ya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Saya sering sekali dipertanyakan oleh beberapa orang yang ketemu saya, baik itu yang pro maupun yang tidak pro. Dalam arti apa? Pro atas keluhuran Nusantara ini atau leluhur Jawa yang lebih dikenalnya orangnya hebat-hebat, menurut yang menghebatkan, menurut yang mengkerdilkan pemahamannya juga tentunya orang yang kerdil-kerdil, bahkan orang yang kafir, bahkan orang yang tidak beriman atau orang yang musyrik, syirik, dan animisme, dinamisme, dan sebagainya. Ini masing-masing kan penilaian menurut yang menilai. Kalau menurut pribadi seseorang, tentunya ya hanya pribadi orang itu yang mengetahui dirinya itu malingkah, dirinya itu ulamakah, dirinya itu ulama yang mencari kekayaan dalam menjadi ulamakah. Itu kan yang mengetahui diri setiap manusia ya manusia itu sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya yang bisa memahami bahwasanya kamu beriman atau tidak, pas atau tepat atau sungguh-sungguh, bukan benar atau salah menurut saya, atau sungguh-sungguh atau tidak dalam berimannya itu ya dirinya dengan sendiri, diri saya sendiri. Saya sungguh-sungguh apa enggak dalam saya mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa. Saya sungguh-sungguh apa tidak dalam mengimani ada hidup setelah mati saya dan lain sebagainya. Artinya saya meyakini bahwasanya tidak seorang pun bisa mengukur kadar iman seseorang kecuali makhluk yang telah sampai kepada kesempurnaan menurut saya, atau manusia yang telah sampai kepada kesempurnaan dan meninggalkan jejak sejarah yang nyata. Sekali lagi, meninggalkan jejak sejarah yang nyata, baik itu dalam buku-bukunya atau kitab sucinya ya, ataupun dalam candi-candinya dan sebagainya. Lah saya akan meranah bahwasanya Nusantara ini adalah banyak sekali tempat peribadatan. Namun kenapa leluhur Nusantara ini tidak serta-merta membuat yang namanya syariat ya? Kalau istilah agama itu syariat. Syariat wong Islam ya jidat, rolat, lukat, baso, maji. Kalau syariat agama lain mungkin lain lagi. Syariat agama yang lain lagi lah. Mengapa leluhur Nusantara itu tidak membuat atau membentuk atau mensepakati secara bersama, tidak membentuk kitab suci, tidak mengesahkan kitab suci dan sebagainya? Lah ini kenapa yang demikian? Saya meyakini, mengapa tidak demikian, sedangkan mohon maaf, seperti Empu Barada ini pantas sesungguhnya dijadikan panutan sebagai sosok pendiri atau pembentuk agama. Kalau orang lain itu nabi, kalau Siddhartha Buddha Gautama itu mungkin si Buddha, bisa jadi Empu Barada adalah sang resi atau pendeta dan lain sebagainya. Itu kan tergantung kepada kita menyebutnya ya. Umpamanya si Buddha Dharta Gautama, lah umpamanya Empu Barada ini resi Barada umpamanya, ini bisa saja kita bentuk sebagai panutan daripada kapitayan atau dengan kata lain agama. Namun kenapa leluhur kita tidak membentuk agama? Lah ini adalah hal yang unik, hal yang nyata-nyata bahwasanya kadar iman seseorang, saya yakin yang paling sempurna adalah keluhuran Nusantara. Nusantaranya mana? Terutama adalah Jawa. Sekali lagi,
kadar iman yang paling sungguh-sungguh dan paling sempurna menurut saya, walaupun hanya berlabel kapitayan menurut sebutan yang menyebut kapitayan atau kejawen menurut sebutan yang menyebut kejawen, ini adalah kadar keimanan yang paling sempurna. Mengapa? Sesungguhnya tidak membuat syariat ini adalah hal kesempurnaan dalam hidup. Sebab manakala kita sudah membuat syariat, ya, mau tidak mau manusia menyuruh manusia, manusia mengajak manusia. Lah, ini dalam kawruh kasampurnan menurut saya tidak ngepasi. Sebab setiap manusia adalah sudah dikendalikan oleh ruh sucinya atau sukmanya. Artinya prerogatif setiap manusia atau hak mutlak adalah di tangan Tuhan. Namun manakala kita membuat syariat, tentu mau tidak mau menyuruh atau mengajak, ini sudah keliru. Artinya leluhur kita terbiasa dengan tidak menyuruh dan tidak mengajak. Karena apa? Yang berhak menyuruh manusia itu ya Tuhannya, yang berhak mengajak itu ya Tuhannya melalui sukma sucinya atau ruh sucinya. Lah, ini saya menyampaikan yang hak walau pahit sekalipun. Artinya walau saya dicerca berarti saya itu tidak punya panutan, tidak punya syariat. Lah, lalu syariat yang nyata apa? Syariat yang nyata adalah berbudi pekerti yang luhur. Ya, sekali lagi, yang namanya budi pekerti yang luhur itu ada yang mengatakan bahwasanya adab atau tata krama itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Sekali lagi, tata krama ini adalah kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Dan saya meyakini untuk kiblat tata krama atau budi pekerti, anggauh subosito, sopan santun dan sebagainya, tidak ada bangsa-bangsa lain yang menseterai dengan budi pekerti Nusantara, khususnya Jawa, manakala digali lebih lanjut. Sekali lagi, manakala digali lebih jauh, lebih lanjut mengenai budi pekerti tata rasa sejahteranya atau budi pekerti yang luhurnya, budi pekerti yang terdiri daripada toto kromo. Toto kromo itu adalah sopan santun, budi pekerti, trap susila, subasita, miwah, Udo Negoro. Saya sering mengatakan demikian. Lah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika saya kecil, saya naik pohon kok agak tinggi. Bapak saya mengatakan naik terus yang tinggi, saya malah turun. Lah, ini kepekaan rasa, ya. Kepekaan rasa. Artinya kepekaan rasa ini telah terbentuk karena terah, yaitu atau darah keturunan yang mengajak manusia itu tidak menyuruh orang, tapi hal yang mistik yang diperintah tanggap ing sasmito, lalu dia turun dengan sendirinya. Lah, umpamanya ada cecolo atau berita lelayu, ya. Berita duka itu, berita duka yang saya tahu adalah ada berita praloyo, tidak langsung berita kematian seperti sekarang telah meninggal dunia. Lah, ini secara etika dan estetikanya akan lebih menyentuh hati, akan lebih halus manakala ada praloyo. Praloyo itu adalah berita duka atau kematian. Jadi tidak langsung bahwasanya Bapak ini telah meninggal dunia. Ini menurut tata krama Jawa, ya, ini adalah sudah kasar. Sehingga manakala kita menyampaikan berita duka adalah kepus praloyo, si anu kepus praloyo kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ada kesan yang lebih tidak spontan atau mengagetkan hati seseorang. Lah, saya akan mengatakan kembali lagi intinya bahwasanya mengapa leluhur Nusantara tidak membentuk agama atau dengan kata lain tidak membuat syariat. Namun bahasa rasa ini cukup sebagai batasan untuk mengatur diri masing-masing antara yang tua dan yang muda, antara laki-laki dan yang perempuan. Nah, manakala kita membuat syariat, tentunya kita menganjurkan setidaknya atau memberikan rujukan. Nah, prerogatif setiap manusia itu tidak di tangan manusia, apalagi di tangan tulisan, namun oleh ruh sucinya yang merupakan duta atau utusan, ya, atau rasulnya kalau istilah Jawa, pada diri setiap manusia atau sukmanya yang menggerakkan, bukan digerakkan namun menggerakkan raga kita, dan lalu itulah yang bisa menghubung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lalu itulah pula yang menentukan sikap kebajikan, bukan kebaikan, ya, kebajikan. Kalau kebaikan ada baik, pasti ada buruk. Setiap manusia, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya, seburuk-buruk manusia itu ada baiknya. Lah, ini baik dan buruk sesungguhnya hanya kadang-kadang. Lah, ketika benar dan salah juga hanya kadang-kadang. Lah, sekarang alangkah konyolnya manusia hanya berbicara sebatas benar dan salah, surga dan neraka, lalu kaya dan miskin.
Nah, ini yang tidak akan berhenti-berhenti manakala tidak tahu becik sejatine becik ya. Becik sejatine becik itu ya seyogianya kita dalam beribadat seperti apa? Seyogianya kita adalah berbineka tunggal ika, tanhono dharma marwo, dan lalu kita berbudi pekerti yang luhur sebagai panutan, tidak perlu membuat syariat dan apalagi tulisan yang disucikan. Jadi pada prinsipnya saya menyampaikan ya, jangan sampai kita itu berkedok mencari nafkah dengan kedok ibadat. Sekali lagi jangan sampai, artinya leluhur kita mengendaki kita jangan sampai anak cucu ya nantinya besar-besaran golongan seperti sekarang yang nyata-nyata ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, lebih benar mana? Lah ini kan kacau kalau sudah demikian. Lah lebih baik mana? Dan kan kacau. Lah itulah mengapa leluhur kita tidak membuat sebuah aliran ketuhanan yang tertentu, atau dengan kata lain tidak membuat agama. Lah saya memberikan penjelasan ini adalah tidak muluk-muluk, artinya agar kebebasan atau kebebasan yang terbatas yang saya maksud dalam keimanan tidak saling mempengaruhi. Jadi saya meyakini bahwasanya panutan leluhur kita cukup berserah diri dan lalu berprinsip bineka tunggal ika tanhono dharma marwo, dan lalu kita itu berbudi pakarti yang luhur, tidak perlu itu syariat yang berlebihan ya, mohon maaf. Lalu hakikatnya suwung, banyak orang sholat tidak tahu hakikatnya sholat, banyak orang yang ibadat tidak tahu hakikatnya ibadat, dan mohon maaf banyak orang yang beramal tidak tahu hakikatnya amal, sehingga banyak ibadah yang mubah menurut saya, ngamal yang batal, barangkali demikian. Jadi saya punya hak membela keluhuran Nusantara ini yang berprinsip bineka tunggal ika tanhono dharma marwo dan berbudi pakarti yang luhur pada diri setiap manusia, cukup dengan sopan santun, trapsusila, subasita, miwah uda negara dipahamkan kepada anak cucu, niscaya syariat-syariat yang lain bukti kinerja saksi kita tidak akan terkalahkan dengan agama yang bersyariat lain. Saya rasa demikian. Terima kasih.